Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apakah musik itu haram? Ini menarik untuk kita bahas. Karena dalil yang berbicara tentang musik ada di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan secara mausul. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang masa di mana ada sekelompok orang dari kaumku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan juga ma'azif. Nah, ma'azif ini seringkali diidentifikasikan sebagai alat musik. Nah, karena hadis ini, jadi seringkali banyak orang menganggap ya orang yang main musik itu sama dengan orang yang berzina. Orang yang main musik itu sama dengan orang yang menggunakan sutra. Orang yang bermain musik itu sama dengan orang yang minum khamr. Apakah benar demikian? Jawabannya tidak. Karena al-iqtiran laisa bidalil. Ketika ada satu rangkaian ayat ataupun hadis, individu yang ada di dalam ayat ataupun hadis tersebut tidak mesti hukumnya sama. Contoh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Berbuat adil itu hukumnya wajib, tapi ihsan tidak wajib. Ihsan itu adalah perbuatan yang sunnah, seperti kita bersedekah pada saat kita membutuhkan, itu namanya ihsan, tapi disandingkan. Kita sering melihat di dalam Al-Quran bagaimana dosa syirik digandingkan dengan dosa durhaka kepada orang tua. Apakah lantas orang yang syirik dengan orang yang durhaka kepada orang tua ini sama? Tentu saja tidak. Nah, inilah yang menyebabkan banyak sekali para ulama termasuk Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya musik ini hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Yang bagus ya bagus, yang buruk ya buruk. Bagaimana bisa? Yuk kita teliti. Akan datang masa di mana sekelompok orang menghalalkan zina. Zina tentu saja haram secara mutlak. Coba kita lihat lagi selanjutnya, khamr. Khamr apabila ada darurat tentu saja keharaman tersebut menjadi hilang. Kemudian harir, sutra. Ternyata sutra diperbolehkan digunakan untuk kaum wanita. Berarti kan tidak umum. Ini saja, tiga ini saja sudah mengalami perbedaan kualitas hukum. Jadi Anda nggak bisa serta-merta menyamakan. Sekali lagi saya katakan, ilmu fikih ini dikelola sepanjang zaman oleh orang-orang yang memang punya kapasitas berbeda dengan manusia biasa. Syarat untuk menjadi seorang mujtahid mutlak mustaqil seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah minimal hafal 400.000 hadis. Anda nggak bisa tiba-tiba memutuskan bahwasanya ini halal dan haram sementara Anda hanya bermodalkan hadis. Ini harus kita fahami terlebih dahulu gitu. Jadi supaya kita tidak serta-merta mudah untuk menghukumi orang lain. Nah, adapun ma'azif ini didefinisikan sebagai alat musik. Alat musik ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bukan hanya alat yang ditabuh atau digenjreng, termasuk mulut yang mengeluarkan suara atau yang lebih kita kenal dengan akapela. Akapela itu juga termasuk musik. Nah, pertanyaannya, apakah haram? Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa resmi negara Mesir, menjelaskan bahwa memang musik ini dibagi dua. Ada musik yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, seperti yang menimbulkan semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk sholat, semangat kita untuk sedekah, semangat kita untuk bersolawat dan mencintai Nabi Muhammad SAW, semangat kita untuk bertobat kepada Allah. Ini musik-musik yang bagus, yang menggerakkan hati manusia untuk dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin diharamkan? Kemudian ada musik yang sebaliknya, yang memang bertentangan dengan syariat. Musik yang menimbulkan syahwat, menimbulkan kebencian, fitnah, makar, dan lain sebagainya, ini diharamkan. Dalilnya mana? Di dalam Sahih Bukhari, pada suatu hari, tepatnya di hari Id, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah Rasulullah. Di situ ada Siti Aisyah bersama dua orang budak perempuan yang sedang menyenandungkan lagu Bu'ath.
Lagu Bu'ath ini lagu perdamaian suku Aus dan Khazraj. Lantas Sayyidina Abu Bakar menegur, "Amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya Aisyah, apakah seruling setan yang kamu senandungkan di rumah Rasul? Anda tahu nggak jawaban Nabi Muhammad? Da'huma ya Abu Bakar, biarin aja mereka. Inna likulli ummatin 'id wa hadza 'iduna. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya bagi kita. Kalau ada orang menjawab, "Oh, musik hanya boleh dimainkan pada saat hari raya." Apakah zina diperbolehkan pada saat hari raya? Ini artinya ketika lagu tersebut memiliki konteks yang baik, konteks perdamaian. Suku Aus dan Khazraj ini selalu berperang, saban tahun berperang. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi damai. Akhirnya diciptakanlah lagu untuk mengenang daripada kenikmatan perdamaian tersebut. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang baik adalah yang sesuai dengan syariat agama, yang bertentangan dengan syariat agama maka jangan didekati. Adapun kita yang mendengarkan atau bermain musik, silahkan apabila musik tersebut mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Al-Quran. Sahabatku yang aku cintai, teman-teman yang mungkin sekarang suka bermain musik, aku mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan aku menyampaikan bahwa Al-Quran juga mencintaimu. Jadi meskipun kita itu bermain musik, kita pergi ke studio, kita ngejam dan lain sebagainya, kita composing lagu dan lain seterusnya, jangan pernah lupakan Al-Quran. Supaya hal tersebut menjadi inspirasi bagi cara bermusikmu, karena orang yang bermusik tentunya lebih tahu kualitas hati, karena memang musik ini adalah ungkapan perasaan, ungkapan jiwa. Maka lembutkanlah jiwa kita dengan memperbanyak kita membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.